peruntukannya untuk tipe motor yang biasanya menggunakan roller karet. Gitu. Jadi ada dua Mas Andi perbedaannya. Kalau jadi stut keteng itu berfungsi sebagai krek as Mas Andi. Saling terhubung berarti. Ya, stut tensioner itu akan bisa rusak juga sih, nggak mungkin nggak rusak. Keunggulan dari ChemChain Kit NPP. Halo Sobat NPP, kembali lagi di podcast NPP Talk. Tentunya podcast yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP yang menonton channel ini. Podcast ini juga cocok untuk Sobat NPP yang baru mengenal belajar dunia spare part, ataupun Sobat NPP yang baru ingin membuka bengkel ataupun toko. Nah, di samping saya sudah bersama dengan Mas Heri Purwanto, yang mungkin Sobat NPP semua juga sudah tidak asing bila mana sering menonton video-video di channel ini. Oke, kita langsung sapa saja Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Halo, sehat nih Mas ya. Gimana kabarnya nih Mas? Kabarnya baik sih. Aktivitasnya? Masih sama keliling bengkel dan cari informasi juga mengenai spare part sama perkembangan di bengkel sih. Gitu. Mantap nih. Masih mencari juga, masih belajar juga ya Mas ya? Pastilah. Pasti ya. Oke, mantap. Nah, kita bertemu lagi nih Mas. Tentunya pasti kalau udah bertemu akan ada pembahasan-pembahasan yang menarik yang pastinya Andi akan gali kepada Mas Heri nih Mas. Sudah siap berbagi informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP? Siap dong. Wah, jempolnya udah siap nih. Jadi gini Mas, podcast kali ini kita akan berbicara tentang ChemChain. ChemChain, Oke, ChemChain. Nah, udah ada gambaran belum nih Mas tentang ChemChain? Oke, kita langsung saja masuk ke poin pertama pembahasan ChemChain Kit ini nih Mas. Yang Andi tahu nih Mas, nanya dulu nih Mas. Kalau ChemChain Kit itu sama nggak sih Mas sama rantai keteng? Terima kasih Mas Andi ya. Siap. Jadi kalau kita berbicara ChemChain itu betul sih sama dengan rantai keteng. Berarti Andi nggak salah nih ya. Kalau ChemChain memang lebih ke rantai ketengnya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini bisa dikatakan ini ChemChain. Ya, tapi kalau ChemChain Kit ya berarti itu biasanya memang peruntukannya untuk tipe motor yang biasanya menggunakan roller karet. Gitu. Jadi ada dua Mas Andi perbedaannya. Kalau yang ChemChain Kit peruntukannya hanya untuk tipe motor yang memang menggunakan roller karet juga. Gitu. Kalau ChemChain itu lebih ke rantai keteng. Dan pastinya hanya di motor 4 tak dong. Gitu. Hanya di motor 4 tak ya? Ya, 2 tak nggak ada. Oke, kita langsung saja masuk ke poin inti pertanyaan nih Mas pada ChemChain Kit ini Mas. Apa sih Mas fungsi dari rantai keteng? Dan juga sebetulnya sama nggak sih Mas fungsinya sama rantai roda itu sih Mas? Oke, kalau ditanya fungsinya sebetulnya sih bisa dikatakan hampir sama ya. Jadi fungsinya ChemChain itu sebagai penghubung dan tentunya penyalur tenaga juga dari bagian krek as atau dari bagian jantung motor ke bagian noken as, yaitu ke bagian silinder bagian depan. Karena di bagian depan itu kan ada isinya tuh ada noken as, lalu ada klep, ada rocker arm. Nah, part ini akan bergerak dengan adanya ChemChain yang terhubung ke bagian krek as Mas Andi. Saling terhubung berarti ketiga part itu. Betul. Ya bisa dikatakan memang ya hampir sama seperti rantai roda lah gitu. Rantai roda itu kan terhubungnya ke gear kecil dan gear belakang. Gear kecil atau gear depan itu kan terhubungnya ke rasio. Nah, akan terhubung ke gear belakang yang membuat satu gerakan putaran gitu. Berarti bisa dibilang fungsinya sama sebagai penghubung. Iya, penghubung. Betul. Kita langsung masuk ke poin yang pertanyaan yang kedua nih Mas. Jika ChemChain Kit rusak nih Mas ya, apa sih Mas yang ditimbulkan ataupun efek yang terjadi pada motor tuh Mas? Ya. Jadi kalau efek dari rantai keteng ya Mas Andi ya. Jadi kalau dari efek rantai keteng rusak tuh ya
sebetulnya efeknya bisa berantai sih ya, bisa dikatakan karena ya. cem-cen atau rantai keteng ini bisa dikatakan part yang penting juga gitu. Nah, bila dia mengalami rusak atau keausan itu paling sering terdengar atau paling sering dideteksi itu yang pertama suara mesin. Suara mesin. Ya, suara mesin bagian depan Mas Andi. Bagian blok ke depan tuh biasanya dia udah berisik. Berisiknya ini Mas Andi. Berisiknya tuh kayak apa ya? Bisa dikatakan kayak rantai kendor gitu. Itu udah bisa dikatakan tanda-tanda bahwa rantai keteng itu mulai mengalami kerusakan atau keausan. Nah, cuman kan di sini kan faktanya kalau pemilik motor 4 tak khususnya ya yang menggunakan rantai keteng itu biasanya balik lagi ke orangnya. Kalau ada kadang-kadang orang tuh atau pemilik sepeda motor kalau belum rusaknya parah selama masih bisa dipakai pakai dulu gitu. Iya, benar banget. Nah, giliran udah rusaknya apa ya sampai benar-benar motornya nggak bisa jalan baru dia akan bongkar. Nah, sebetulnya dalam kasusnya terhubung dengan rantai keteng itu nggak boleh Mas Andi membiarkan keadaan seperti itu. Karena gini Mas Andi, paling fatal ya. Ini pernah saya temui juga di customer di bengkel. Jadi dia rantai ketengnya udah kena nih ceritanya, udah tahu kena, tapi dia didiemin terus. Nah, ternyata sampailah satu saat tuh motornya itu macet gitu. Nah, begitu macet, ternyata si rantai keteng ini loncat atau keluar dari jalurnya, keluar dari gigi timing. Oh, bisa begitu ya Mas? Bisa Mas, kalau dia udah kendornya parah, rantai keteng itu bisa lompat gitu, bisa lompat dari gigi timing yang mengakibatkan kerja dari 2 klep atau 4 klep yang memang motornya 4 klep itu akan ngaco kerjanya. Nah, pada saat itu kan pastinya kerja dari klep dan piston itu jadi nggak beraturan, yang fatalnya tuh dia bisa saling bertabrakan gitu. Kalau bertabrakan ya udah berantakan semuanya gitu. Bisa mengakibatkan turun mesin juga? Ya pasti bisa. Karena dari efek kejadian kayak gini tuh biasanya memang dampaknya ke mesin itu cukup serius sih, karena kan kalau sudah tabrakan biasanya akan ada gram-gram hasil dari part yang saling beradu itu gitu. Jadi memang kalau bisa sih buat pemilik sepeda motor yang memang tipenya 4 tak menggunakan cem-cen ya harusnya sih saat memang sudah mengalami bunyi baiknya dicek ke bengkel atau ke mekanik gitu agar tidak merembet gitu. Tambahannya nih Mas yang terakhir. Apa itu Mas? Kalau penyebab yang berikutnya juga bisa dideteksi dari stud keteng. Iya, jadi stud keteng itu berfungsi sebagai penegang rantai keteng. Nah, ini kan rantai keteng dia nggak mungkin kerjanya itu terpasang begitu aja. Dia harus ada stud yang menekan si rantai keteng ini, betul, agar rantai keteng ini tidak berisik kerjanya. Nah, stud itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab cem-cen itu menjadi rusak. Kadang-kadang ada yang setutnya yang kalah, ada juga yang rantai ketengnya yang kalah gitu. Jadi biasanya memang saling terhubung sih, tinggal dicek aja yang rusak yang mana gitu. Sangat banyak banget ya Mas faktor yang penyebab dari rantai keteng itu rusak ya Mas. Rantai keteng rusak, efeknya banyak Mas Andi. Efek yang ditimbulkan itu sendiri. Nah, tadi Mas Heri juga menyebutkan juga rantai keteng tentunya harus baik agar kinerja dari motor itu baik ya Mas. Iya.
kan namanya seiring berjalannya umur pemakaian juga berpengaruh part-part, termasuk juga rantai ketang itu sendiri. Nah, kalau untuk rantai ketang itu sendiri, penyebab utama nih Mas, rantai ketang itu mengalami rusak apa sih Mas? Penyebab utama ya, kalau rantai ketang itu kan adanya di motor 4 tak ya. Iya betul. Otomatis yang namanya motor 4 tak harus butuh pelumasan yang baik gitu. Nah, berarti salah satu penyebab yang pertama ya oli yang jarang diganti. Gitu. Pelumasan. Oli ini penting Mas Andi untuk menjaga si komponen yang terdapat di dalam mesin itu tetap seger gitu loh. Karena kan si komponen ini kan dari ibaratnya bisa dikatakan dari bahan logam semua ya. Bahan logam itu akan saling bergesekan. Tentunya butuh pelumasan yang baik. Nah, di sini kalau olinya saja udah hitam, udah waktunya ganti ternyata nggak ganti, ya itu salah satu faktor penyebabnya juga. Nah, yang kedua, apa itu? Yang tadi Mas Andi bilang umur pemakaian. Oh iya gitu. benar. Jadi umur pemakaian ya itu sih lumrah sih, lambat laun memang part itu akan mengalami keausan pastinya. Dan yang ketiga yang saya tadi sebut tensioner itu wajib dikontrol. Tensioner atau stud rantai ketang gitu. Tinggal dicek aja sih, biasanya kalau dibongkar itu ketahuan kok. Kalau setutnya setelannya yang otomatis, dia kan seiring rantai itu mulur, dia akan ikut menekan. Makin mulur dia akan menekan. Kalau menekan posisi setelannya sudah habis, sudah mentok, ya berarti rantai ketangnya yang wajib diganti. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, untuk sobat NPP nih, kita sudah tahu nih efek yang ditimbulkan, terus juga penyebab rantai ketang itu rusak. Nah, untuk sobat NPP semua, lagi-lagi nih banyak sekali informasi juga bermanfaat tentunya untuk kita nih, apalagi yang baru mengenal otomotif atau mengenal dunia spare part ya Mas ya. Tentunya sangat bermanfaat banget ini Mas. Nah, kita masuk ke poin yang keempat nih Mas. Pertanyaan yang keempat nih Mas. Berbicara tentang tadi itu kita sudah tahu penyebabnya dan juga efek yang ditimbulkan, pasti ada namanya maintenance atau tips merawat. Betul. Ya kan, perawatan ya Mas ya. Nah, kalau untuk tips merawat dari rantai ketang yang benar itu menurut Mas Heri seperti apa sih Mas? Ya, oke Mas Andi. Kalau tips merawatnya sih sebetulnya simpel Mas Andi. Apa itu, yang Mas? pertama nih ya, yang pasti yang seperti tadi di awal pembahasan, oli itu wajib diperhatikan. Jika sudah waktunya ganti itu harus ganti, karena oli peranannya sangat penting. Dan yang pasti gunakan oli atau pelumas yang memang standar untuk peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya. Oli itu kan ada tingkat kekentalannya Mas Andi, jadi ya harus disesuaikan. Nah, terus yang berikutnya untuk merawat tuh juga sama, stud tensioner lagi-lagi. Stud tensioner, betul. Dari stud tensioner itu ya. Stud tensioner itu akan bisa rusak juga sih, nggak mungkin nggak rusak gitu. Dan setelannya dia pasti akan habis. Kalau sudah habis, kalau setelannya studnya itu udah habis, biasanya dengan dipasangkan rantai ketang baru tuh studnya akan naik lagi pernya. Nah, tapi kalau pernya sudah dol ya mendingan gantilah, jangan diakal-akalin gitu. Nah, yang berikutnya nih Mas Andi, kita juga bisa melakukan maintenance, ibaratnya tuh servis ringan, buka blok bagian rantai ketang gitu. Itu juga kita bisa cek. Nah, yang nggak kalah penting ini Mas Andi. Apa itu Mas? Nah, ini juga nih menjadi salah satu penyebab kenapa rantai ketang rusak. Kalau yang tipe cem-cen kit ya, saya katakan kit ini, cem-cen kit menggunakan roller penegang. Nah, ini kan terbuat dari karet Mas Andi. Ini juga bisa terkikis loh gigi-giginya. Karena giginya ini akan terhubung dengan rantai ketang ini gitu di bagian dalam. Jadi satu kesatuan. Betul. Ya, Mas. Kenapa rantai ketang ini bisa tegang? Ya adanya ini bantalan. Nah, ini bantalannya bisa habis Mas Andi. Kayak di tipe motor Supra, Grand, Blade ya, itu kan menggunakan ini. Nah, biasanya penyakitnya tuh
begitu dicek ya, mungkin rantai ketengnya masih bagus, biasanya ininya karetnya tuh udah mulai keras, dia akan pecah. Nah, terus ininya nih bantalan yang terhubung sama bagian tengah rantai keteng tuh dia mulai terkikis habis. Ini juga wajib diganti gitu. Ini diperhatikan. Nah, biasanya juga bagian sini habis tuh sisa hasil dari gesekan antara si karet dengan rantai keteng tuh biasanya ada kotoran atau residu yang turun ke bawah. Itu wajib dibersihin gitu. Oke. Kayak gitu Mas Andi. Mantap. Berarti saya boleh pinjam? Boleh. Nah, berarti sobat NPP semua, efek yang ditimbulkan banyak faktornya. Begitupun dengan cara tips merawatnya juga harus banyak. Betul. Ya. Berarti harus seimbang ya Mas ya. Dicek-cek, rajin ganti oli juga seperti itu. Nah, ini menarik nih Mas yang tadi. Di sini kan produk NPP ngeluarin rantai keteng ya Mas ya, atau cem-cem kit ya Mas ya. Nah, saya pengen tahu nih Mas, apa sih Mas keunggulan dari cem-cem kit NPP dibandingkan merek yang lain nih Mas? Oke. Nah, kalau bicara keunggulan berarti kita bicara kualitas. Nah, keunggulan pada cem-cem atau rantai keteng NPP Mas Andi, yang pertama bagian dalam. Nah, ini kan bagian yang terhubung dengan gigi sentrik noken as dan juga gigi yang terdapat pada bandul atau kruk as. Nah, plat bagian dalamnya ini tidak tajam Mas Andi. Nah, ini tidak tajam yang tentunya mengurangi gesekan juga. Karena kalau tajam pasti akan kalah salah satunya. Kalau nggak giginya yang cepat habis, kalau nggak ini platnya gitu. Nah, ini tidak tajam. Dan yang kedua lentur Mas Andi. Tuh, sangat lentur sekali. Rata-rata rantai kan namanya besi ya Mas. Betul. Agak kaku. Ya, kalau panas dia pasti lama-lama dia akan akan kaku juga gitu. Nah, ini lentur dan yang pastinya juga tahan panas bahan bakunya gitu. Oke. Ada 2 poin ya Mas. Iya, betul. Kelebihan dari cem-cem kit NPP dibandingkan merek yang lain itu sendiri ya Mas. Oke nih Mas, ternyata pembahasan cem-cem kit sudah habis nih Mas di podcast kali ini Mas. Terima kasih banyak nih Mas atas informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP tentunya yang menonton channel ini. Dan sekali lagi untuk Sobat NPP, jangan malas-malas untuk ganti oli ataupun ngecek-ngecek dari rantai keteng itu sendiri ya Mas ya. Betul. Oke, sip. Sekali lagi untuk Sobat NPP jangan lupa untuk selalu share, like, dan juga komen agar video-video dari channel ini, dari channel Edu NPP ini tidak terlewatkan. Oke, terima kasih Mas Heri atas informasinya. Sama-sama. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam otomotif.